Kemarin waktu saya sempat share juga ke beberapa teman gitu ya tentang brosur ini, ada satu komentar dari satu teman yang juga orang IT, "Wah ini word buzz, design thinking, wellness, collaborations, itu semua kata-kata IT dan MBA," katanya. Ya, saya sendiri bukan orang IT, saya bukan, bukan MBA juga gitu ya, tetapi saya merasa belajar itu sangat penting dan, apalagi ketika kita menjalankan satu pelayanan ya, belajar dan melihat apa alat-alat apa, cara-cara apa, metode-metode apa yang baru yang bisa dipakai untuk pelayanan dan memajukan pelayanan. Itu yang saya kira menjadi concern untuk kita semuanya. Nah, saya berharap nih Bapak Ibu Saudara hamba-hamba Tuhan yang hari ini hadir atau yang nanti akan menonton di YouTube gitu ya, belajar itu sangat penting, penting banget. Gereja saudara tidak akan maju kalau pemimpinnya tidak pernah belajar. Nah, saya sangat bersyukur banyak teman-teman dari MLC yang hamba-hamba Tuhan tuh rindu banget belajar gitu ya. Saya senang melihat antusiasme mereka, tapi belum semua hamba Tuhan seperti itu gitu ya. Nah, kami ingin semangat dari teman-teman ini ditularkan kepada yang lain supaya pelayanan Tuhan maju gitu ya. Bukan kita memakai cara dunia, tetapi kita mengambil intinya karena pengetahuan dunia itu juga anugerah umum yang Tuhan berikan kepada kita semuanya. Nah, karena itu kita harus seleksi, kita harus selektif dan mengambil apa yang bagus, yang penting, yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan dan kita pakai untuk kemuliaan nama Dia, gitu ya. Nah, karena itu menjadi orang Kristen harus rajin, harus sungguh-sungguh mau menggali firman Tuhan dan menggali juga pengetahuan umum supaya itu bisa dipakai untuk kemajuan pelayanan Dia. Nah, ini salah satunya ya, belajar tentang design thinking. Design thinking ini ternyata sebenarnya udah lama banget ya, udah 6-7 tahun yang lalu gitu ya, sudah ada dan sudah didengungkan, tapi mungkin baru akhir-akhir ini mulai populer gitu ya. Nah, saya mau ngambil beberapa sub tema, Human Centered Design for Human Problems and Solution dan juga Design Thinking for Unhacked 2021. Nah, mungkin ini kata-kata yang Bapak Ibu semua tidak familiar khususnya untuk hamba-hamba Tuhan. Nah, hari ini kita belajar ya. Jadi harus familiar karena ini inilah yang saat ini populer di dunia dan bagaimana itu bisa diperiksa, dites, diuji apakah itu bertentangan dengan firman Tuhan. Kalau tidak, anugerah umum Tuhan ini bisa dipakai untuk kemajuan pelayanan Tuhan, gitu ya. Oke, itu introduction saya. Nah, Saudara, kenapa kita bicara tentang design thinking? Salah satu yang menjadi pemicu, enggak satu-satunya, tapi salah satu pemicu adalah karena dunia banyak sekali masalah. Masalah dunia tuh bejibun gitu ya, banyak banget. Entah itu sosial, finansial, lingkungan, kesehatan, pendidikan dan semua ya, banyak banget. Apalagi dengan pandemi. Datangnya tsunami digital sebelum pandemi sudah memporak-porandakan semua sistem tatanan kehidupan, tambah lagi pandemi itu mengakselerasi kegiatan digital yang luar biasa. Sayang sekali banyak orang Kristen tidak siap menerima ini, tapi Saudara tidak siap dan kalaupun kita ketinggalan bukan berarti kita harus diam saja. Justru sekarang harus berlomba mengejar gitu ya, mengejar apa yang menjadi ketinggalan. Bahkan kalau bisa kita memimpin dunia. Itu sebenarnya yang diharapkan Tuhan ya. Kalau Saudara ingat zaman reformasi dulu, itu dunia tuh hampir dipimpin oleh kemajuan yang dicapai pada masa reformasi, kegerakan pengetahuan dan kegerakan kebangkitan semangat untuk membangun itu besar sekali pada zaman reformasi. Kalau sudah ingat gedung paling bagus itu pasti dibuat oleh orang Kristen dan itu gereja. Musik yang paling bagus itu juga orang Kristen. Dulu tuh hampir semuanya apa-apa Kristen yang menang gitu ya. Tapi lambat laun dengan waktu orang Kristen semakin malas mungkin ya, semakin lambat dan semakin tertinggal dan sekarang dunia yang memimpin, bukan orang Kristen yang memimpin, sangat disayangkan sekali ya. Nah, Saudara,
masalah-masalah yang di dunia ini banyak. Saya kalau saudara melihat berita terus mungkin saudara akan stres ya. Tapi seperti hari ini kemarin, nah ini kemarin nih Kompas kemarin, tekanan ekonomi picu masalah kesehatan jiwa. Ini masalah wellness ya. Bukan hanya masalah pandemi tapi juga masalah itu menjadi kompleks ya, banyak sekali. Tapi penekanan kesehatan jiwa itu berarti bukan hanya secara fisik saja kita melihat itu. Kemudian hari ini akses layanan kesehatan belum merata. Itu menunjukkan apa? Kesehatan jiwa. Jadi sekarang yang menjadi sorotan banyak sekali dari pemerintah, masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat itu kesehatan jiwa masyarakat gitu yang mulai menurun dengan pandemi ini. Wellness kita baik itu secara digitally, secara physically dan juga secara spiritual kita mengalami penurunan yang cukup drastis gitu ya, banyak perubahan dan banyak tatanan yang kita tidak bisa bangun lagi dengan baik karena masalah-masalah ini. Nah, ini saya hanya bicara ini saja sudah saudara sudah tahu betapa pentingnya masalah wellness, bukan hanya untuk orang non Kristen tapi termasuk khususnya adalah orang-orang Kristen gitu ya. Nah, saudara, bagaimana mereka mengatasi solusi masalah di dalam dunia IT itu banyak kata-kata seperti ini. Global problem harus dicari solusi yang global juga gitu ya. Karena itu sejak bangkitnya digital information yang besar sekali mulai bertumbuh banyak sekali hackathon gitu ya. Dan hackathon ini salah satu cara untuk mengatasi atau mencari solusi masalah yang kompleks, masalah yang besar, masalah yang umum gitu ya, masalah yang dihadapi oleh pemerintah dan masyarakat secara umum. Nah, saudara, hackathon ini banyak sekali dilakukan untuk memicu para programmer dan orang-orang IT gitu ya untuk bekerja sama, kemudian untuk membangun satu solusi, satu alat lah, satu proyek atau satu apa gitu ya, untuk memecahkan masalah-masalah yang ada di masyarakat, baik itu kesehatan, baik itu pendidikan atau lain-lain gitu ya. Itu sudah dipakai. Nah, saudara kalau lihat selama pandemi ini pun banyak sekali hackathon yang diadakan baik oleh pemerintah maupun oleh swasta gitu ya. Ini kalau saudara lihat dari BPJS lah, dari banyak sekali gitu ya. Bagaimana masyarakat tuh ditantang untuk membuat solusi baik selama pandemi, pasca pandemi, dan bahkan untuk future gitu ya. Nah, mereka ingin mencari pertolongan dengan cara ini karena apa? Mereka ingin mengumpulkan semua otak-otak yang bagus gitu ya. Mereka ingin pick up their brains gitu ya untuk mengambil kepandaian mereka untuk memecahkan solusi yang kompleks di dalam masyarakat. Nah, itu maka mereka melakukan hackathon seperti ini. Apakah orang Kristen? Iya. Ada juga orang-orang Kristen yang juga melakukan ini, bagaimana memajukan pelayanan, bagaimana mengumpulkan kepandaian orang-orang khususnya dari dunia IT untuk membuat alat-alat yang bisa memajukan pelayanan ya. Nah, tapi cara hackathon ini banyak ya enggak banyak, tapi kita melihat kelemahan-kelemahan yang cukup menonjol. Di dalam hackathon, karena hackathon itu biasanya dilakukan baik itu 24 jam, 48 jam, atau 36 jam gitu ya. Jadi constraint waktunya tuh sempit sekali. Nah, ketika mereka bertemu, kebanyakan mereka karena tahu bahwa ini adalah hackathon, mereka sudah ready dengan ide-ide untuk melakukan project atau mengerjakan sesuatu gitu ya, untuk bisa dipakai untuk memecahkan masalah. Nah, biasanya karena keterbatasan waktu ini, ide yang dibawa oleh orang-orang peserta hackathon itu langsung pada saat hackathon itu selama 24 jam atau sampai 36 jam, mereka mencoba mengimplementasikan dan membuat itu menjadi satu prototipe yang bisa jalan gitu ya. Nah, karena keterbatasan waktu salah satunya, sehingga mereka itu cepet-cepetan gitu ya, karena nggak mau buang waktu, jadi ide ini langsung dimatangkan lalu diimplementasikan. Nah, jadi salah satu kelemahannya karena terbatasan waktu memang akhirnya jadi cepet-cepetan. Sebisa mungkin
menarik orang sebanyak mungkin untuk mengerjakan itu secepat mungkin, sehingga pada jam yang ditentukan harus selesai, mereka harus selesai. Nah, tapi ada spirit kompetitif di dalam hackathon karena ada prize, ada hadiah gitu ya. Sehingga kadang-kadang rasa kompetitif ini merusak kolaborasi. Nah, harusnya kolaborasi ini bisa saling menolong untuk membuat satu alat, tapi karena kelompok-kelompok atau tim-tim ini saling bersaing, akhirnya mereka tidak saling membantu satu dengan yang lain, tapi mereka mencoba fokus hanya kepada diri sendiri dan melakukan itu. Dan karena ide itu tidak pernah dites atau ide itu hanya datang dari satu orang atau satu grup orang, maka kadang setelah jadi pun hasilnya kurang relevan dan akhirnya nggak bisa dipakai. Jadi banyak sekali proyek-proyek hackathon tuh akhirnya mangkrak gitu karena waktu hackathon dikerjakan mati-matian gitu. Setelah selesai, udah selesai gitu ya. Tidak ada kelanjutannya, tidak ada relevansinya bagi kehidupan saat itu gitu ya. Nah, ini yang menjadi kelemahan dari hackathon karena ide itu tidak dites lebih dahulu, tidak dicoba atau paling tidak mencari tahu dengan baik, langsung diimplementasikan dan setelah jadi kadang-kadang malah nggak berguna. Kalaupun berguna hanya hanya untuk sedikit orang gitu, sehingga tidak banyak manfaatnya. Nah, saudara, kita melihat cara gereja memecahkan masalah ya. Tadi kan bagaimana masalah global yang kompleks itu dipecahkan dengan cara-cara hackathon gitu ya. Nah, kalau organisasi baik itu khususnya Kristen ya, gereja, yayasan, perusahaan Kristen bahkan gitu, bagaimana cara mereka memecahkan masalah. Nah, kebanyakan ini seperti ini. Nah, semoga saya tidak terlalu jauh menyimpang ya. Biasanya pemimpin yang mendapat laporan, misalnya ada masalah, entah itu di gereja, entah itu di level atas atau di level bawah, maksudnya di antara jemaat atau yayasan juga gitu ya. Biasanya mendapat laporan, caranya mereka menemukan masalah itu mendapat laporan, atau kadang dia sendiri melihat masalah itu. Nah, karena itu langkah kedua adalah cari solusi gimana caranya memecahkan masalah ini, masalah yang berupa laporan atau yang dia lihat sendiri, lalu cari ide bagaimana untuk memecahkan masalah ini. Lalu kemudian mencari orang untuk mengerjakan solusi masalah. Bahkan kadang bukan di antara mereka, tapi cari orang kalau itu perusahaan, apalagi ya karena kemungkinan ada uang gitu, mencari outsourcing untuk orang mengerjakan solusi masalahnya. Tahu ini masalahnya dan kayaknya solusinya seperti ini, tapi jalankan sendiri nggak bisa karena mungkin nggak punya expertise, lalu cari orang untuk mengerjakannya, gitu ya. Nah, kemudian diimplementasikan gitu ya, di testing atau dicobakan masalah itu. Nah, kadang karena dia memakai orang lain atau kadang dilakukan sendiri, tidak ada masalah karena hanya segelintir orang saja yang ambil bagian untuk memecahkan masalah itu, akhirnya masalah dianggap selesai ketika sudah dilaporkan dengan baik ini bahwa ini sudah dan hasilnya sudah selesai dan masalahnya sudah nggak kelihatan gitu ya. Nah, akhirnya itulah yang dianggap pemecahan masalah itu sudah selesai. Nah, ini berulang-ulang dari zaman ke zaman kayaknya seperti ini terus ya. Apalagi kalau itu gereja gitu ya. Yang penting setelah masalah itu tidak dibicarakan lagi atau tidak diomongin lagi, ya dianggap itu sudah selesai. Yang penting sudah ada orang yang mengerjakan, sudah ada laporan, ya sudah selesai gitu ya. Nah, saudara, ini kelemahan yang sangat besar. Yaitu apa? Cara top down. Jadi harus pimpinan yang ambil bagian, harus pimpinan yang memutuskan, harus pimpinan yang mencari ide, harus pimpinan yang menyetujui gitu ya dan lain-lain sehingga hanya segelintir orang paling yang dilibatkan oleh pemimpin saja yang akhirnya memecahkan masalah atau yang mengerjakan itu. Jadi tidak ada kolaborasi, apalagi inovasi. Kalau sudah dipercaya satu orang ya sudah orang itu saja nanti sepandai-pandainya orang itu ya sudah gitu, itu saja yang dikerjakan. Nah, saudara, ini yang menjadi salah satu masalah yang cukup besar di gereja sehingga masalah itu sebenarnya ada banyak, tetapi ketika ditutupi dengan sedikit pemecahan, padahal mungkin
akarnya itu masih besar di bawah, tapi nggak kelihatan. Yang dibahas yang dikerjakan atau yang perhatikan hanya yang di luar saja. Selama itu nggak kelihatan ya sudah gitu. Tidak lagi dipikirkan banyak-banyak. Nah, saudara, ini menjadi satu kelemahan yang luar biasa. Akhirnya apa? Gereja tidak bisa maju dengan baik, masalah menumpuk dan suatu ketika menjadi bom dan akhirnya gereja berantakan. Ya, ini satu hal yang kita perlu belajar, jangan lagi seperti itu. Ada cara yang lebih baik untuk memecahkan solusi masalah baik itu di gereja atau di yayasan, di perusahaan. Ya, nah salah satu yang ditawarkan adalah ini, human centered design dan design thinking. Ini sebenarnya dua hal yang berbeda tapi punya kemiripan yang luar biasa. Ini kita sebut sebagai cara unhack yang sekarang kita lakukan gitu ya, yang akan kita lakukan. Kenapa kita memakai metode atau cara kerja ini? Ya, human centered itu sebenarnya sebuah cara pandang atau mindset ya untuk memperhatikan pengguna, bagaimana pengalaman pengguna itu bisa memberi manfaat yang besar sekali untuk kemajuan atau untuk kalau itu perusahaan untuk meningkatkan kegunaan produk. Kalau untuk gereja untuk meningkatkan pelayanan, kegunaan pelayanan atau fungsional pelayanan gitu ya. Nah, saudara, kalau di Human Centered Design itu ini dua-duanya dilahirkan dari Stanford School of Design ya, Stanford University di Amerika. Ada orang-orang terkenal di sana, saudara bisa cari di internet banyak informasi tentang itu. Itu biasanya kalau Human Centered Design itu ada 3 langkah, yaitu inspiration, kemudian implementation, ideation, kemudian implementation. Nah, sedangkan design thinking ini yang lebih sering sekarang kita akan dengar terus-menerus itu dengan 5 langkah yang kemarin dulu sudah kita bawakan juga di dalam salah satu acara Sabda. Nah, sedangkan design thinking itu merupakan satu proses atau satu metode. Nah, kalau human centered design itu fokusnya kepada pengalaman pengguna. Sedangkan design thinking itu fokusnya pada inovasi. Nah, kalau di human centered design itu meningkatkan kegunaan produk, sedangkan kalau design thinking itu produk menghasilkan produk-produk yang bisa memecahkan masalah. Nah, kalau sudah ingin tahu bisa belajar sendiri deh di internet, ada banyak banget. Ini bukan saatnya untuk belajar tentang ini, tapi hanya untuk informasi saja ya untuk saudara. Nah, saudara, saya akan mengulang sedikit tentang design thinking yang sebenarnya kemarin dulu sudah dibawakan oleh saudara Odi. Ya, ada 5 langkah. Yang satu berempati, berawal dengan orang-orang dikumpulkan, kemudian mengumpulkan informasi, tanya segala macam hal yang berhubungan dengan apa yang menjadi topik gitu ya. Tanya kalau itu tentang sekolah ya tanya kepada guru, tanya kepada kepala sekolah, tanya kepada murid-murid, bahkan kepada penjaga sekolah misalnya gitu ya. Kumpulkan informasi sebanyak mungkin tentang satu hal ini dan orang-orang yang terkait di dalamnya gitu ya. Itu mulai dengan berempati. Nah, ini yang tidak dilakukan oleh gereja atau yayasan Kristen banyak kali. Tapi langsung mulai dengan ide, dan ide itu dari pemimpin. Yang kadang-kadang pengalaman pemimpin tidak sama dengan pengalaman staf atau pengalaman pengguna gitu, atau orang-orang yang dilayani. Sehingga fokusnya hanya kepada pemimpin saja. Nah, kalau design thinking itu ini mulai dari orang-orang yang menggunakan atau yang mendapatkan pelayanan atau yang menggunakan produk sehingga tahu persis sebenarnya yang diinginkan mereka atau yang menjadi masalah di dalam pemakaian produk atau pelayanan itu apa gitu ya. Nah, karena itu masuk ke bagian kedua. Setelah kumpulkan semua informasi itu lalu definisikan masalah atau kebutuhan. Jadi butuhnya apa sih gitu ya. Saya kasih contoh ya, contoh yang sangat mungkin agak aneh untuk orang Indonesia, misalnya kayak toilet paper gitu ya. Nah, toilet paper saudara bisa memproduksi toilet paper yang saudara inginkan, entah itu dengan gambar-gambar, itu dengan parfum, dikasih supaya baunya harum segala macam ya. Saudara kalau tidak pernah ngetes dengan pengguna dan tidak pernah tahu
Mungkin saudara tidak tahu bahwa pengguna itu paling sebel dengan parfum karena itu membuat alergi dan lain-lain. Nah, saudara mungkin secara produk kelihatannya bagus banget gitu ya. Waduh, baunya harum, desainnya bagus, warnanya menarik gitu ya. Padahal sebenarnya yang dibutuhkan oleh pengguna bukan kayak gitu. Yang dibutuhkan adalah feel toilet papernya itu apakah empuk, apakah itu menyakitkan di kulit dan lain-lain gitu ya. Kadang itu tidak dipikirkan. Nah, itu salah satu contoh ya. Karena saya pernah lihat itu kuesioner tentang toilet paper. Nah, kemudian didefinisikan masalah itu. Kemudian yang ketiga, setelah masalah itu benar-benar ketemu dan itu masalah dari para penggunanya, bukan dari pimpinan, dari penggunanya, maka mereka memunculkan ide-ide, menemukan ide-ide yang terbaik, yang relevan, yang inovatif untuk menjawab masalah atau kebutuhan itu. Jadi ini down top gitu ya. Artinya ini masalah yang ada di bawah, yang ada di lingkungan kita, yang ada di pasaran, yang ada di gereja, yang ada di jemaat. Lalu baru setelah itu dibawa ke atas untuk diselidiki kenapa atau bagaimana ini bisa dipecahkan atau apakah informasi-informasi dari pengguna itu valid dan lain-lain gitu ya. Nah, setelah itu ditemukan ide-ide yang inovatif diidekan. Lalu berikutnya membuat implementasi ide-ide itu secara cepat, simpel supaya bisa kelihatan hasilnya. Kemudian membuat contoh-contoh solusi yang berdekatan dengan itu, gitu ya. Kemudian berikutnya adalah dites. Ya, testing ini dites apakah benar pelayanan atau produk yang kita buat itu benar-benar cocok seperti yang diharapkan oleh pengguna dan apakah pengguna masih mengalami masalah dengan itu gitu ya. Nah, saudara, misalnya ini hanya misal saja ya, di masa pandemi saya mendengar banyak sekali jemaat komplain, wah gereja sejak pandemi nggak pernah melayani jemaat dengan baik gitu, karena biasanya jemaat yang datang ke gereja. Nah, sekarang kalau jemaat tidak datang ke gereja, nah terus jemaat di rumah saja, tapi pihak gereja yang mungkin menganggap kita kan cuma sedikit pelayan Tuhannya, nggak mungkin semua jemaat, apalagi kalau lebih dari 500 orang. Aduh, melayani satu-satu jemaat, menelponi, waduh itu akan makan banyak waktu gitu ya. Tetapi dalam kenyataannya jemaat merasa saya tidak dilayani gereja. Sehingga banyak sekali salah satu akibatnya karena tidak dilayani, maka jemaat juga tidak memberikan persembahan, nggak dapat apa-apa dari gereja gitu kayak. Kadang-kadang ya, pikirannya seperti itu. Nah, tetapi gereja kan mikirnya lain. Lah kita kan sibuk banget, kita tuh nggak bisa gini-gini. Nah, itu dua kebutuhan dan dua masalah yang beda yang harus dipertemukan gitu ya. Nah, gereja nggak pernah mau mencari solusi dengan baik, tapi ya udahlah itu jemaat memang suka cerewet itu mereka cuma nuntut-nuntut aja, mereka nggak ngerti kebutuhan kepentingan gereja dan lain-lain gitu ya. Akhirnya malah menjadi satu masalah yang lebih besar daripada yang seharusnya gitu ya. Menjadi tidak baik gitu ya. Dan tidak kalau misalnya itu terjadi sampai jemaat boleh dilayani, ya kita nggak bisa melayani semuanya, tapi sebagian lah yang paling penting-penting dulu, misalnya lansianya dulu. Nah, kemudian ditestingkan, tanyakan gimana kemarin Bapak Pendeta atau hamba Tuhan atau pelayan Tuhan yang ada di gereja, apakah sudah berkunjung kemarin, gimana waktu berkunjung, apakah senang, apakah ini. Nah, dilihat apakah ada hasilnya dari itu. Oh, ternyata jemaat senang sekali dengan pelayanan seperti itu. Nah, perlu dicarikan solusi bagaimana untuk melayani 500 orang dengan hamba Tuhan yang mungkin cuma 5 orang gitu ya. Itu harus ada solusi, bukan berarti aduh yang lain nggak usah lah, yang muda-muda biarin aja sendiri. Akhirnya mereka berikutnya baru tahu bahwa semua jemaat yang muda sudah pergi ke gereja lain ya. Nah, itu masalah-masalah yang saya pikir tidak pernah dicari solusi dengan baik gitu ya. Sehingga masalah itu menjadi bumerang bagi gereja itu sendiri. Nah, proses ini bukan linear gitu ya. Dan kalau di dalam human centered design itu tiga langkah ya. Yang bagian pertama ini inspirasi, berempati dan definisikan, kemudian ideasi itu sama,
kemudian prototype dan testing itu implementasi. Jadi kalau yang human centered design itu inspirasi, ideasi, dan implementasi gitu ya. Nah ini bukan hal yang linear tapi berulang, beriterasi. Kadang sudah didefinisikan, balik lagi, tanya lagi ke pengguna, setelah dijadikan ide ternyata ada masalah lalu harus didefinisikan ulang juga bisa dan lain-lain. Sudah di testing ternyata hasilnya tidak memuaskan, terpaksa harus balik lagi untuk melihat apakah pengguna sudah puas dengan itu dan lain-lain gitu ya. Jadi intinya adalah terus belajar dan berkembang. Nah, proses kolaborasi terjadi di sini. Kalau saudara nggak kolaborasi dengan para pengguna, tidak kolaborasi dengan orang-orang yang melayani dan lain-lain, maka saudara akan sulit untuk mendapatkan solusi yang terbaik. Khususnya banyak gereja dan banyak yayasan itu kalau berkolaborasi itu cari orang-orang yang seide, cari orang-orang yang mirip gitu, yang punya keinginan yang sama, punya mimpi yang sama, semuanya sama gitu ya. Alasannya apa? Supaya nggak bermasalah, nanti konflik kalau yang ini sukanya sesuatu yang yang keluar, yang satu inginnya yang ke dalam gitu ya. Nah, sehingga ketika berkolaborasi, karena kolaborasinya dengan orang-orang yang gitu-gitu, yang sama cara berpikirnya, karena menghindarkan konflik, akhirnya solusinya ya solusi dari sedikit orang yang punya pikiran yang sama itu gitu ya. Nah, ini yang sangat beda dengan design thinking. Design thinking itu justru sengaja berkolaborasi dengan orang yang sangat berbeda. Tujuannya apa? Supaya melihat dari seluruh segi, dari seluruh sudut pandang. Kalau saudara hanya bekerja sama dengan orang yang sejenis, ya nanti dapatnya solusi yang sejenis. Sedangkan jenis yang lain tidak terpenuhi kebutuhannya. Nah, ini yang ada di dalam design thinking, saudara berkolaborasi. Nah, di dalam hackathon itu atau di dalam unhack atau acara-acara kolaborasi mencari solusi, ini akan sangat bagus kalau itu dari berbagai latar belakang, dari berbagai latar belakang culture, ekonomi, umur, dan lain-lain ya, supaya solusi yang dihasilkan itu bisa menjawab secara lebih tepat gitu ya. Kalau dia dari Jawa, yang satu dari Papua, yang satu dari mana, orang pikir, wah susah. Kalau dari berbagai tempat gini kita jadi pikirannya macam-macam. Loh, itu design thinking menganggap itu satu yang menjadi keuntungan yang besar. Justru itu. Nah, kalau di gereja, saudara, kalau pemimpin mau cari solusi, dia akan cari orang-orang yang mendukung dia, ya enggak? Orang-orang yang enggak mendukung dia jangan dipakai, jangan ditanyain gitu ya kalau bisa. Karena nanti akan bikin masalah. Nah, selalu seperti itu. Saudara enggak akan bisa mendapatkan solusi yang terbaik kalau saudara hanya berpikiran dengan orang-orang yang sepikir dalam arti ya bukan sehati sepikir seperti yang ada di dalam Alkitab ya, kalau itu sehati sepikir untuk melayani Tuhan. Tapi yang sepikir cara berpikirnya dan cara pandangnya gitu ya, itu yang sama. Nah, kalau seperti itu saudara, gereja nggak akan maju. Karena gereja hanya mikir ya gitu-gitu aja gitu. Akhirnya orang-orang yang tidak setuju dengan gereja atau tidak setuju dengan cara, bukan tidak setuju dengan gereja, tidak setuju dengan cara berpikir gereja, akhirnya mental atau akhirnya mereka menjadi troublemaker gitu karena tidak terlayani dengan baik. Nah, saudara, ini salah satu yang saya pikir bisa diaplikasikan di dalam gereja ya. Cari tahu dari jemaat, cari tahu dari orang-orang yang berpikiran beda, cari tahu dari orang-orang yang punya latar belakang beda, cari tahu dari orang yang berpendidikan yang tidak berpendidikan, cari tahu dari orang yang tua dan yang muda dan yang berbeda, dari laki-laki, perempuan, dari orang yang punya sosial tinggi atau rendah. Semuanya dicari tahu supaya ada solusi yang bisa menjawab sebanyak mungkin atau sedekat mungkin lah ya paling tidak. Nah, itu yang dipikirkan. Nah, saudara, kita sekarang akan masuk ke bagian yang paling menjurus ya ke arah unhack yang akan dilakukan oleh Sabda. Nah, beberapa waktu yang lalu sejak September kami sudah melakukan beberapa kali
proses design thinking tanpa saudara-saudari itu empathy ya, dengan berbicara kepada pengguna atau berbicara kepada sahabat-sahabat sabda, berbicara kepada para mitra gitu ya, tentang spiritual wellness, karena ini sudah menjadi topik yang umum sekali di mana-mana tentang jemaat yang tidak sehat setelah tsunami, entah itu karena anak-anak harus di rumah dan terus-menerus digital, dan akhirnya sekarang anak-anak semakin kecanduan dengan digital dan kebablasan gitu ya. Dengan ibu-ibu yang terpaksa harus melatih anak-anaknya di rumah atau menemani anak-anaknya belajar dan lain-lain, dan juga yang tidak pergi ke gereja dan kebaktian online yang membuat jemaat tidak lagi hormat dengan ibadah dan lain-lain gitu ya. Ini kan sudah menjadi omongan yang banyak sekali terjadi ya. Nah, ketika kita bicara dengan teman-teman dari para sahabat, termasuk juga ketika berbicara bersama dengan Ibu Meme dan juga Pak Pur, spiritual untuk anak-anak, spiritual condition ya, spiritual wellness anak-anak dan keluarga itu juga terasa sekali gitu ya. Nah, dari 3 pertemuan ini kami semakin yakin bahwa ini sudah saatnya kita do something atau melakukan sesuatu untuk mencari solusi bersama gitu ya. Nah, karena itu karena bertepatan Oktober adalah bulan ulang tahun Sabda, kami ingin mempersembahkan satu acara atau satu kegiatan yang hasilnya nanti harapannya berbuah bagi sebanyak mungkin orang gitu ya. Nah, kita sebut itu sebagai bulan wellness atau bulan kolaborasi, karena kita ingin mengumpulkan orang dari berbagai tempat, dari berbagai latar belakang, dari berbagai gereja, dari berbagai usia, untuk bersama-sama yuk kita mencoba mencari tahu gitu ya. Bukan hanya mencari tahu, tapi mencari jalan keluar, solusi tentang wellness. Nah, karena kami sudah melakukan itu 3 kali dan kita sudah mendefinisikan apa itu wellness, silahkan saudara melihat presentasi-presentasi sebelumnya juga tentang design thinking. Kami juga sudah memberikan beberapa waktu yang lalu, jadi silakan saudara akses ke sana. Kalau saudara lihat kalender ini, kalender yang biru muda itu adalah pre-unhack, kemudian yang biru tua itu proses unhack-nya. Kita akan lakukan proses unhack ini selama 1 minggu, gitu ya. Nah, acara-acara yang lain kami persembahkan juga dalam rangka bulan wellness, sehingga kami berharap apa yang kami berikan ini bisa memberi sedikit kesegaran gitu ya di tengah-tengah tsunami digital dan di tengah-tengah masa pandemi yang banyak sekali membuat orang punya, kalau koran Kompas berkata kesehatan jiwanya menurun gitu ya. Itu kalau gini bagaimana kita mencari solusi bagi kesehatan jiwa kita, yaitu kepada firman Tuhan. Ya. Nah, proyek kolaborasi Unhack ini akan berjalan selama 1 minggu, nanti pembukaan hari Jumat, kemudian hari Sabtu kita akan dedikasikan 1 hari penuh gitu ya, untuk mempraktekkan design thinking atau mini design thinking. Design thinking ini harusnya proses yang cukup panjang gitu ya. Tetapi sudah ada namanya kayak design sprint gitu ya. Itu 5 hari untuk menjalankan hackathon, bukan 2 hari 2 malam, tapi 1 minggu. Masing-masing ya enggak persis ya, tapi masing-masing 1 step dari design thinking itu dijalankan selama 5 hari. Jadi sudah di dunia barat sudah banyak sekali dilakukan model hackathon yang seperti itu ya, memakai design thinking. Nah, hari Sabtu nanti kita akan melakukan ini, nanti kita akan jelaskan lebih lanjut. Selama seminggu kita lakukan kerja bareng ini, kemudian pada Jumat 22 akan ada penutupan, gitu ya. Nah, untuk kolaborasi wellness-nya tanggal 16-nya sendiri, 15 nanti pembukaan, saudara akan terima banyak sekali informasi how to do it, bagaimana kita menjalankan ini. Karena itu saudara cepat-cepat saudara mendaftar bareng-bareng, dedikasikan waktu tanggal 16 Oktober itu untuk benar-benar kita berkolaborasi secara online untuk melakukan sprint gitu ya, mini design thinking sprint, untuk kita selain mencoba atau belajar tentang design thinking juga
bagaimana kita berkolaborasi untuk mempersembahkan sesuatu bagi Indonesia, gitu ya. Kita jam pertama kita akan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber, jadi nanti akan ada pengarahan, saudara selama 1 jam diminta akan pergi kemana saja, entah ke gereja atau ke jemaat atau telepon, karena kita masih pandemi ya. Saudara bisa telepon, saudara bisa lakukan Zoom dengan beberapa orang, tanya segala sesuatu, misalnya pertanyaan-pertanyaan ini. Apakah pandemi mengubah hidup Anda? Apakah tsunami digital mengubah hidup Anda? Apakah hidup kerohanian Anda terdampak baik oleh pandemi ataupun tsunami digital? Hal buruk apa yang Anda rasakan gitu ya? Ketika saudara kehilangan atau tidak mengalami kesehatan rohani yang baik dan kenapa gitu. Lalu kalau ada orang yang ingin membantu, kira-kira bantuan apa yang saudara ingin dapatkan untuk saudara bisa bugar kembali? Kalau misalnya bilang iya nih, karena kemarin dulu waktu kita pertemuan cukup cukup drastis ya. Dari semua kelompok yang terakhir tuh kelompok breakup room itu hampir semuanya di antara 4 orang itu yang benar-benar merasa well itu paling 1. Semuanya merasa lagi down secara rohani, lagi down secara kesehatan dan lain-lain gitu ya. Jadi kalau ada orang yang membantu, kira-kira bantuan apa yang saudara butuhkan? Dan apakah teman-teman Anda juga mengalami hal yang saudara rasakan atau cuman saudara merasain sendiri? Apa saja, pertanyaan apa saja yang saudara bisa berikan selama 1 jam itu untuk saudara bertanya kepada orang-orang di sekitar saudara yang bisa saudara jangkau. Lalu jam kedua, saudara mulai kita berkumpul kembali, lalu kita definisikan masalah, isu-isu apa yang muncul, kesempatan apa yang muncul, kebutuhan apa yang saudara temukan ketika saudara mengumpulkan informasi tersebut. Kemudian jam ketiga, kita mulai membuat ide-ide kreatif. Oh, kalau ini masalahnya, kayaknya kita perlu nih ada ini seperti ini gitu ya. Nah, misalnya kalau saudara melihat teman-teman yang saudara tahu butuh penguatan gitu dengan kesaksian dari beberapa orang, misalnya mereka-mereka yang ditinggal oleh suaminya atau anaknya ketika pandemi. Nah, saudara bisa kumpulkan sharing-sharing dari beberapa orang yang sanggup atau bisa melewati walaupun dengan susah payah, tapi melewati masa-masa sulit karena ada yang sudah 1 tahun ditinggal suaminya, ada yang baru berapa bulan ditinggal suaminya atau istrinya gitu ya, karena COVID gitu. Nah, saudara bisa wawancara dengan mereka dan mungkin saudara bisa membuat beberapa testimoni-testimoni kecil yang saudara bisa bagikan kepada teman-teman yang belum bisa keluar dari masalah itu gitu ya. Itu contoh saja ya. Jadi buat ide-ide kreatif, inovatif, kemudian kita seleksi karena idenya mungkin banyak banget ya. Enggak mungkin selama 1 minggu saudara akan kerjakan semuanya. Nah, kita bersama-sama menyeleksi, memprioritaskan kira-kira ide apa yang bisa kita jalankan selama 1 minggu ini bersama-sama. Nah, kemudian jam keempat kita mengimplementasikan hanya dengan membuat contoh saja. Misalnya kalau kesaksian, bikin aja atau 1 atau 2. Nanti dengan berjalannya waktu, ini 1 atau 2 ini bisa dikumpulkan dan mungkin akan ada banyak sekali kesaksian-kesaksian dari mereka yang melewati masa-masa sulit, bagaimana Tuhan menolong mereka gitu ya, dan lain-lain. Jadi tapi prototipenya contoh-contoh saja, bikin 1 atau 2, entah itu podcast berupa wawancara, apakah itu video yang dia bisa share secara testimoni dan lain-lain gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah testing. Nah, saudara bisa bagikan tuh, sudah bikin ya, bikin video kesaksian, lalu sampaikan kepada salah satu orang atau gimana kalau kamu dengar video ini? Kesan apa yang kamu dapat gitu? Video apa lagi yang kira-kira nanti akan bisa menolong orang untuk punya satu dorongan, hiburan, firman Tuhan apa yang saudara butuhkan dan lain-lain gitu ya. Jadi saudara, kita akan lakukan ini 1 hari pada hari Sabtu nanti. Dan dari ide-ide yang keluar nanti, kita akan bagi dalam kelompok-kelompok peminatan, dan saudara bisa lakukan itu selama 1 minggu nanti, membuat lebih banyak bahan, dan juga ide-ide yang belum diimplementasikan bisa diimplementasikan. Kira-kira gitu ya. Saya nggak tahu saudara cukup bisa menangkap nggak? Semoga. Kalau nggak nanti saudara tanya ya. Nah, selama 1 minggu nanti, makanya saudara akan di dalam human centered design, saudara mengumpulkan inspirasi gitu ya, Christian spiritual wellness digitally, terus dikumpulkan dengan berbagai sumber dan berbagai latar belakang, kemudian bikin IDC, kemudian dan terus menerus itu akan iterasi ya,
untuk dilakukan di dalam 1 minggu ini nanti. Ya. Nah, saudara, wellness ini adalah kebutuhan dasar. Dan saudara bisa melihat nanti lebih banyak kita akan buat semacam idea board atau meta cards untuk ide-ide. Kemudian saudara, oh saya tertarik ini mau bantu nih, bantu yang ini, bantu yang ini. Oh saya punya ide yang lain. Saudara bisa masukkan, usulkan untuk tambah di idea board usulan saudara dan lain-lain. Kemudian semua hasilnya bisa dilihat. Kita bisa sharekan kepada semua peserta yang ikut. Mereka bisa lihat contoh-contoh prototipenya, saudara bisa, oh yang seperti ini saya punya nih teman yang bisa lakukan ini, saudara bisa kumpulkan lagi, dan seterusnya. Ya. Nah, contoh ide banyak, misalnya seperti wellness Bible study, jadi mengumpulkan ayat-ayat tentang kesehatan rohani, yang saudara bisa sharekan lewat sosial media. Kemudian unwellness checklist atau membuat pertanyaan untuk mengecek kesehatan rohani saudara, atau kartu Get Well Soon, membuat kartu-kartu penyemangat untuk mereka yang sedang lesu rohani, kirimkan pada teman-teman saudara, dan lain-lain. Saya nggak usah bacain semua ya, entah itu podcast, playlist untuk musik, kemudian testimoni tentang wellness, dan lain-lain. Saudara bisa lakukan banyak banget. Ini cuma sekedar contoh saja ya. Ya, ini pengerjaan ide, nanti kita akan bicara lebih banyak tanggal 15. Praktisnya juga, nanti platform apa yang dipakai, media komunikasinya gimana, alat pelaporannya gimana, dan lain-lain, tim kerjanya akan seperti apa, nanti kita akan bicarakan tanggal 15, ya, nggak akan semuanya sekarang. Nah, sudah di akhir slide saya, jadi saudara mari kita belajar, praktekkan human-centered design, untuk kita bisa menolong pelayanan, untuk memberkati banyak orang, dan bagaimana kita belajar berkolaborasi dengan latar belakang yang beda-beda dan cara pikir yang berbeda-beda, dan tidak harus berantem, tidak harus konflik gitu, tapi menyadari keberbedaan itu dan kita belajar untuk saling menerima, tapi pada saat yang sama saling menegur dan saling menasehati. Itu ya. Oke, saya kira sampai di situ. Selamat berkolaborasi. Thank you. Saya berharap akan banyak teman-teman yang bisa berbagi, entah itu boleh bertanya atau itu bisa menambah apa yang sudah saya katakan.